Oke, 同学们好, halo semuanya. Jadi kembali lagi dengan Lause Vincent untuk materi kali ini yaitu materi tentang kata bantu atau satuan dalam bahasa Mandarin atau bisa kita sebut dengan liangzi. Oke? Nah, bagaimana penggunaan dan penulisan kata satuan yang benar? Oke, perhatikan sudah Lause buat rumusnya di sini yaitu angka, oke, angka atau termasuk jumlah, lalu ditambah dengan kata satuan yang kita pakai, nah tentunya satuannya dalam bahasa Mandarin, lalu ditambahkan dengan kata benda yang sudah ditujukan, oke. Jadi beberapa kata satuan yang sering kita pakai yang pertama, ya adalah kata ke. Nah, kata ke ini digunakan untuk kata benda yang tidak memiliki satuan. Atau ke ini biasanya juga kata bantu untuk semua objek. Karena ke ini bersifat umum. Contohnya, sebuah apel. Nah, biasanya orang akan mentranslate dengan sebuah kan satu ya. Apel itu pingguo. Ya artinya satu apel. Tapi ini justru salah. Nah, lalu bagaimana kita membuatnya menjadi kata yang benar? Nah, seperti yang saya katakan kemarin, bahwasanya akan terasa kurang kalimat kalau tidak dilengkapi dengan kata satuan. Maka harus kita menyisipkan kata ke di antara i dengan pingguo. Sehingga menjadi ike pingguo yang artinya sebuah apel. Yang berikutnya ada satu orang. Nah, satu orang itu adalah iren, ya, iren. Tentunya salah. Maka harus kurang apa? Harus tambahkan kata ke. Jadi, ikeren. Ikeren artinya satu orang, benar. Satu bulan. Iyue, justru salah. Maka harus menjadi ikeyue. Ya, satu bulan. Oke, lanjut. Kata bantu pen digunakan untuk buku, lalu digunakan untuk catatan, akun, dan lainnya. Contoh, sebuah buku atau satu buku. Kita akan pakai su, ya. Satu kan buku su, maka salah. Harusnya i pen su yang artinya sebuah buku. Oke, sebuah majalah. Kita pakai i pen杂志 baru benar, ya. Lalu, kalau kita buat menjadi bentuk kalimat, saya mempunyai sebuah majalah. Maka kira-kira jadi seperti apa ini? Saya mempunyai sebuah majalah. 我有, saya punya sebuah ipen, majalah itu 杂志, ya. 我有一本杂志, saya punya sebuah majalah. Yang berikutnya, berapa banyak majalah yang kamu punya? Nah, berapa banyak, ingat untuk bertanya berapa banyak kita menggunakan kata ji, lalu kata berikutnya setelah kata ji, maka kamu ikuti dengan kata bantu dari objek tersebut. Sekarang objeknya adalah majalah. Maka ni you jiban. Lalu objeknya apa? Majalah. 杂志. Oke. Berapa banyak majalah yang kamu punya? Ni you jiban 杂志. Oke, next. Berapa banyak buku yang kamu punya? Berarti ni you jiban su. Ni you jiban su. Maka tadi objek yang belakang ini berubah menjadi buku su, bisa ya. Lanjut yang berikutnya. Kata bantu ping digunakan untuk menyatakan sebotol. Kata bantu ping digunakan untuk menyatakan sebotol. Contoh, sebotol air mineral. Sebotol air mineral. Maka bukan isui. Kurang. Maka harus kita lengkap dengan menyebutkan ping sui. Ping sui artinya sebotol air. Lanjut, sebotol selai. Sebotol selai maka harus kita sampaikan dengan ping guo jiang. Ping guo jiang yang artinya sebotol selai ya. Jadi lebih lengkap kalimatnya. Sebotol susu. Ping niu nai. Ping niu nai yang artinya sebotol susu. Nah, yang berikutnya, kata bantu cang. Cang digunakan untuk benda yang datar, persegi, dan pipih. Contoh meja ya. Meja maka kita sebut dengan chang zuozi. Chang zuozi. Oke. Chang zuozi artinya itu berarti sebuah meja. Yang berikutnya, selembar kertas.
Nah, selembar kertas ini adalah yi zhang zhi. Yi zhang zhi yang artinya selembar kertas. Yang berikutnya, selembar tiket. Selembar tiket. Tiket itu adalah piao, maka yi zhang piao. Yi zhang piao, oke? Yang berikutnya, kata bantu zhi digunakan untuk beberapa hewan. Contoh seekor anjing. Yi zhi gou. Yi zhi gou. Jadi kebanyakan zhi itu untuk hewan ya. Seekor kucing. Yi zhi mao. Yi zhi mao. Oke. Seekor kelinci. Yi zhi tu zi. Yi zhi tu zi. Oke. Seekor ayam. Yi zhi ji. Yi zhi ji. Ya. Nah, lalu yang berikutnya kata bantu cien itu merupakan kata bantu yang digunakan untuk pakaian atau koper ya. Pakaiannya ini berupa atasan ya, yang berarti baju, sweater ya dan sebagainya. Contoh, sebuah baju atau sebuah pakaian. Maka yijian ifu, yijian ifu yang artinya sebuah baju. Sebuah jaket, yijian jaket. 一件夹克 lanjut sebuah jas hujan ya 一件雨衣 ya 一件雨衣 artinya sebuah jas hujan sebuah koper 一件行李 行李 ya artinya sebuah koper. Sebuah meja. 一件衬衫. Nah, jadi kemeja itu adalah 衬衫 ya. 一件衬衫. Lalu yang berikutnya kata bantu tiao digunakan untuk benda panjang atau berliku ya. Ini merupakan biasa bawahan. Contoh, sepasang celana panjang. 一条裤子 一条裤子 maka sebuah celana panjang ya sebuah rok 一条裙子ya sebuah rok seekor ular 一条蛇 ya artinya seekor ular ya ular bukan pakai c tapi ular kan bentuk panjang ya bentuknya panjang dan berliku berarti ular pakai kata bantu tiao jadi 一条蛇 bisa. Yang berikutnya, sebuah ikat pinggang. Sebuah ikat pinggang. 一条腰带 一条腰带 腰带 itu ikat pinggang. Jadi sebuah ikat pinggang itu 一条腰带 bisa ya. Lanjut. Kata bantu suang digunakan untuk menyatakan sepasang atau benda yang berpasangan. Contoh. Sepasang sepatu, tentunya sepatu sepasang ya. Ini nggak ada orang pakai sepatu itu cuman satu pasang ini, satu pasang ini beda merek kan begitu ya. Maka harus pakai suang. Jadi i suang xie artinya sepasang sepatu. Lanjut, sepasang kaos kaki. Sepasang kaos kaki, i suang wazi. I suang wazi. Oke, sepasang kaos kaki. Lanjut, sepasang sumpit. 一双筷子 Jadi ini bukan selalu di depan tuh semua i kan cuma sepasang. Jadi kalau contoh 2 atau 3 maka ganti i dengan san, se dan sebagainya. Sesuai dengan jumlahnya, oke? Yang berikutnya sepasang sarung tangan. 一双手套 oke? Kata bantu digunakan untuk alat tulis seperti pensil, ballpoint, dan sebagainya. Ini sudah ada di buku textbookmu yang pertama. Oke, maka sebuah pensil, 一支铅笔 yang artinya sebuah pensil. Yang berikutnya, sebuah pulpen, 一支钢笔 yang artinya sebuah pulpen. Oke? Kata bantu cia digunakan untuk bangunan bisnis seperti hotel, restoran. Jadi kita menggunakan kata bantu cia ya. Sebuah restoran. Contoh, sebuah restoran itu kan adalah ijia fantian. Ijia fantian dari sebuah restoran gitu ya.
sebuah hotel, 一家旅馆，一家旅馆 dari sebuah hotel. Seperti itu ya. Kata bantu pei digunakan untuk menyatakan segelas atau secangkir. Contoh, 一杯茶 maka secangkir teh. Jadi pei itu menyatakan secangkir atau segelas ya. Baru secangkir kopi. 一杯咖啡, 一杯咖啡 artinya secangkir kopi. Oke? Kata bantu tai digunakan untuk menyatakan ala-ala elektronik. Contoh, sebuah komputer maka tidak ada orang bilang i tiannao. Berarti i tai tiannao. Oke? Sebuah komputer i tai tiannao. Lanjut, sebuah TV i tai dianshi. I tai dianshi. Oke? Sebuah printer i tai dianyinji. 一台电印机, oke? 一台电印机 artinya sebuah printer. Nah, kata bantu tuo digunakan untuk menyatakan setangkai atau bunga. Contohnya setangkai bunga, 一朵花, ya. 一朵花 benar, ya. Lanjut, kata bantu liang digunakan untuk menyatakan kendaraan seperti bus, mobil transportasi darat ya. Contoh, sebuah mobil. 一辆车. 一辆车, sebuah mobil ya. Sebuah bus. 一辆巴士. 一辆巴士. Oke? 一辆巴士. Baik. Nah, jadi inilah demikian pembelajaran kita hari ini tentang contoh kata lain dari kata bantu atau kata bantu dalam bahasa Mandarin yang bisa kita pelajari dan bisa kita pakai sehari-hari. Oke, semoga Lause harap semua paham. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Lause biar berkembang dan tunggu konten lainnya. Dan Lause juga turut tidak lupa mengucapkan ini semua merupakan bantuan dari siswa-siswa Lause juga yang luar biasa. Jadi Lause harap tetap semangat semua. Jika ada pertanyaan silakan diskusikan lewat forum diskusi WhatsApp kita ya. Oke, 同学们好，再见。